Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fatia Tontoriko dengan NIM 1901416162. Saya dari Prodi PGSD kelas 4D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu argumentasi dari suatu wacana yang membahas tentang perkembangan teknologi yang mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia dalam mencetak generasi emas di tahun 2045. Perkembangan pendidikan saat ini tentunya dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi, sehingga dibutuhkan sikap kreatif, inovatif dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing dalam kancah global sesuai tuntutan kurikulum 2013. Namun saat ini tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik, apalagi di masa pandemi COVID-19. Saya setuju dengan wacana ini karena apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan sangat diharapkan bahwa pendidikan Indonesia dapat menjadi contoh cerminan pendidikan di tingkat dunia. Indonesia sendiri memiliki visi dalam mencetak generasi emas di tahun 2045. Nah, untuk visi-visi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kecerdasannya dapat mengungguli negara lain. Yang kedua, masyarakat menjunjung tinggi pluralisme, budaya, religius, dan etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan teknologi dan peradaban dunia. Yang keempat, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Yang kelima, masyarakat dan aparatur pemerintah bebas dari perilaku korupsi. Yang keenam, infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, negara berpengaruh di Asia Pasifik. Nah, dari visi-visi tersebut, maka dapat diharapkan untuk para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, dan pelajar lainnya dapat menjadi generasi yang sesuai dengan visi tersebut. Nah, dari visi-visi yang saya sebutkan tadi, terdapat 4 pilar untuk mencapai visi tersebut. Salah satunya yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penggunaan iptek. Jadi, penguasaan ilmu teknologi sangatlah penting. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi para pendidik untuk menciptakan kreativitas dalam penggunaan iptek selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, berdasarkan beberapa riset pendidikan, untuk pendidikan terbaik pada tahun 2020 saja, Indonesia masih menduduki posisi ke-70 dari 93 negara, yang dimana pendidikan Indonesia sendiri masih kalah dengan pendidikan Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian terdapat riset yang kedua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan hanya berkisar 0,25% dari PDB, yaitu pendapatan domestik bruto. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi PR penting bagi para pendidik dan calon pendidik agar untuk kedepannya riset ilmu pengetahuan di Indonesia bisa mengalami peningkatan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai tantangan yang lainnya, yaitu Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap teknologi luar. Nah, berikut solusi dari beberapa hal yang telah dijelaskan tadi. Nah, seperti yang kita ketahui, sudah hampir 2 tahun ini kita diserang oleh wabah penyakit COVID-19, yang dimana wabah ini memiliki dampak besar dalam segala hal. Nah, salah satunya yaitu berdampak dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia menggunakan sistem daring, yang dimana sistem daring ini mengharuskan para pendidik untuk menggunakan beberapa aplikasi. Sebenarnya, dalam pembelajaran yang menggunakan sistem daring ini dapat menjadi wadah untuk melatih para pendidik dan calon pendidik untuk mengenal lebih jauh lagi tentang teknologi dan penggunaannya, sehingga diharapkan untuk para pendidik dan calon pendidik dapat menggunakan teknologi dan dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran ataupun dunia kerja lainnya. Kemudian terdapat beberapa masalah di dalam dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Masalah yang terjadi salah satunya yaitu yang berkenaan dengan motivasi belajar para peserta didik, yang dimana seperti yang kita ketahui selama masa pandemi ini, motivasi belajar para peserta didik mengalami penurunan.
Penurunan motivasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dan mewajibkan para peserta didik untuk memahami semua materi pembelajaran secara mandiri. Oleh karena itu, pendidik sekarang ini harus mengetahui dan dapat menggunakan teknologi sehingga dapat mempermudah para pendidik untuk menggunakan beberapa aplikasi secara sekaligus dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini. Contohnya seperti pendidik yang menggunakan beberapa aplikasi seperti WA, Zoom, Google Meet, Classroom, dan selain itu guru juga dapat membuat sebuah video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami yang kemudian dapat diberikan oleh peserta didik. Selain itu, guru juga dapat membantu dan membimbing para peserta didik untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang seperti sekarang ini. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.